Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Baiklah, dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan kelas rangkap pertemuan kedua ini, kali ini saya akan membahas mengenai konsep hakikat pembelajaran kelas rangkap, yang dimana mata kuliah ini diambil oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baik, selanjutnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Ardi Nugraha dengan MPM 204220077. Baiklah, untuk pembahasan materi yaitu terdapat dua macam. Yang pertama, hakikat pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Hakikat pembelajaran kelas rangkap. Konsep pembelajaran kelas rangkap merujuk pada metode pengajaran di mana satu guru mengelola dan mengajar beberapa tingkat kelas sekaligus dalam satu ruangan. Pendekatan ini sering digunakan di sekolah dengan jumlah murid yang terbatas atau di daerah dengan sumber daya pendidikan yang terbatas. Alasannya yaitu seperti letak geografis, jumlah pendidik yang kurang, tempat yang kurang, serta terbatasnya pendidik, misalkan di daerah terpencil yang hanya memiliki 4 murid dalam satu kelas, sehingga untuk memudahkan mengefisienkan waktu dengan menggabungkan menjadi satu. Kelas rangkap yang ideal. Bagaimana kelas rangkap yang ideal? 1. Perencanaan yang matang. Kurikulum didesain yang fleksibel untuk berbagai tingkat kemampuan dan usia siswa. Yang kedua yaitu penjadwalan yang efisien untuk membagi waktu antara kelompok usia yang berbeda. 2. Pengelolaan kelas yang efektif. Aturan kelas yang efektif, yang jelas dan konsisten untuk menjaga keteraturan dapat mempermudah seorang siswa mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pengelolaan waktu. Pembagian waktu yang baik antara kegiatan kelompok dan individu dapat mempermudah siswa mengetahui apa saja yang dapat dilakukan dan kapan tugas akan dikumpulkan. Yang ketiga, instruksi diferensiasi, yaitu materi ajar. Penyediaan materi ajar yang dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dapat membantu guru mengukur sampai mana kemampuan siswa tersebut. Metode pengajaran. Penggunaan metode pengajaran yang bergerak seperti sistem diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan bimbingan individu. 4. Pengembangan keterampilan sosial. Kelompok campuran di mana seorang guru atau pengajar membagi kelompok belajar yang mencakup berbagai usia untuk memfasilitasi kolaborasi dan pembelajaran sosial siswa sehingga dapat bertukar informasi dan berkreasi sesuai dengan keinginannya. Aktivitas bersama. Kegiatan yang mendorong interaksi dan kerja sama antara siswa dari berbagai kelompok usia. Yang kelima, penilaian dan umpan balik. Penilaian beragam, dapat dilakukan menggunakan metode penilaian seperti formatif, sumatif untuk menilai kemajuan siswa. Umpan balik konstruktif, memberikan umpan balik yang spesifik, membangun untuk mendukung perkembangan siswa. 6. Dukungan untuk guru. Guru harus diberi dukungan dengan pelatihan profesional, pelatihan khusus untuk guru tentang pengelolaan kelas rangkap dan strateginya, sumber daya akses ke materi dan alat pendidikan yang mendukung pengajaran dalam lingkungan kelas rangkap. Yang ketujuh, pemanfaatan teknologi. Dengan berbagai perkembangan zaman, kita dapat menggunakan teknologi seperti alat pembelajaran digital. Penggunaan teknologi pendidikan untuk mendukung pembelajaran yang profesional seperti menggunakan infocus, laptop, handphone untuk kemajuan bersama.
Sumber daya online. Interaksi sumber daya online untuk memperluas kesempatan belajar seperti mencari jurnal dan informasi dari internet. 8. Evaluasi dan perbaikan. Evaluasi berkala. Penilaian berkala terhadap efektivitas, strategi, dan teknik yang digunakan dalam kelas terangkap. Seperti penilaian berkala terhadap efektivitas, strategi, dan teknik yang digunakan dalam kelas rangkap. Penyesuaian kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan, kelas rangkap yang ideal adalah lingkungan belajar yang adaptif, inklusif, dan terkelola dengan baik, memungkinkan semua siswa untuk berkembang dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Baik, terima kasih semuanya yang sudah mendengar dan menyimak pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf, dan sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.